Kisah Layla. Layla Grant merupakan anggota terkemuka dari Eruditio Ranger, melindungi pusat teknologi Eruditio reaktor Starlium dengan gagah berani selama penyerangan keji yang terjadi di Eruditio 1 hari sebelumnya. Selagi melindungi warga sipil, hal itu juga membuktikan bahwa anak muda kota tersebut memiliki ketahanan dan masa depan serta cinta dan rasa memiliki atas rumah yang mereka tinggali bersama merupakan kekuatan hidup yang mengalir dalam nadi para warga Eruditio. Sehingga, gelar kehormatan, bintang yang bersinar, diberikan padanya. Namun tahun ini, gelar, bintang yang bersinar, tidak dianugerahkan kepada seorang ilmuwan, tetapi diberikan kepada anggota Eruditio Ranger, dan tidak lain adalah untuk sang putri Eruditio. Ia tumbuh di jalanan Eruditio, dan setiap ilmuwan di Menara Pengetahuan pernah menghadapi kenakalannya. Walaupun begitu, terkadang permasalahan yang Layla timbulkan secara menakjubkan membantu para ilmuwan menemukan terobosan dalam penelitian mereka. Di lain waktu, Layla tiba-tiba muncul entah dari mana mencoba melakukan kesepakatan mewakili para pedagang dengan aksi lucunya saat mereka kesulitan berkomunikasi dengan pengunjung asing. Setiap pengangkut barang di dermaga juga senang dengan semua bantuan yang Layla berikan. Layaknya pengawas yang rajin, dia mengamati kota seperti bintang yang bersinar. Sementara itu, Thomas sang kakek Layla, walaupun sudah tua tapi masih sekuat banteng yang merupakan mantan pemimpin Eruditio Ranger, tidak pernah menunjukkan rasa bahagia. Duduk di ruang belakang, siluetnya tampak seperti bayangan pegunungan tinggi dari kejauhan. Memegang senjata tuanya, dia terlihat keren namun bersuasana muram. Sambil menggendong bayi yang menangis, putri tercinta Thomas yang tidak lain adalah sang ibu Layla menghilang di balik gerbang tak terbatas, yang berubah menjadi debu bintang di langit, meninggalkannya bersama sesosok kecil yang berharga. Seperti mengetahui apa yang sedang terjadi, tangisannya menggema tanpa henti di langit malam. Dengan tergesa-gesa, Thomas berlari pulang dengan bayi di gendongannya seraya bintang fajar berangsur terbit, karena Thomas tidak ingin sinar matahari menyakiti si bayi selagi perlindungan sang malam mulai memudar. Pria itu telah kehilangan putrinya demi awal keberlangsungan peradaban manusia, dan satu-satunya yang tersisa adalah yang berada di dekapannya saat ini. Dia akan menjaga bayi itu di balik kegelapan untuk menyembunyikannya, memberikannya nama Layla sesuai dengan arti dari nama itu sendiri. Seiring waktu, Layla tumbuh dan menjadi kebahagiaan bagi hidup Thomas yang hampa. Layla mencintai langit dan bumi, dan kehidupan kecilnya selalu dipenuhi dengan energi kebahagiaan. Karenanya, wajah Thomas yang dulunya dipenuhi dengan kemuraman mulai tersenyum kembali. Pria itu mengambil peralatannya dari masa lalunya saat ia masih menjadi seorang ranger muda, dan bersama Layla, dia melompat dari tanah dan terbang mengelilingi cakrawala Eruditio. Ini menjadi permasalahan besar yang harus dihadapi oleh para Eruditio Ranger muda. Apa yang harus dilakukan para pemuda malang ini? Menangkap dan menahan orang tua yang wajahnya terpampang pada buku panduan Ranger. Layla adalah segalanya bagi Thomas, bagaikan fajar, tengah hari, dan senja. Namun dalam lubuk hati terdalamnya, Layla masih ingin mengetahui kemana orang tuanya pergi. Itu merupakan sebuah tragedi yang menyebabkan mereka tewas saat tabrakan meteor. Hei, kenapa tidak kamu coba senjata yang telah kakek siapkan dengan baik untukmu? Tembakannya 3 kali lebih kuat dari yang sebelumnya, ujar sang kakek kepada Layla. Saat rambut poni Layla tumbuh menyentuh bahunya, ia berhenti bertanya kepada sang kakek tentang orang tuanya karena ia tidak sanggup melihat kesedihan dan penghindaran yang terpancar di mata sang kakek lebih lama lagi. Layla suatu hari menyadari bahwa kakeknya yang tidak pernah pergi dari sisinya ternyata selalu pergi dari rumah saat sebelum fajar ke suatu tempat tertentu dalam waktu 1 tahun sekali. Jadi, Layla membuntuti sang kakek diam-diam dan menemukan jawaban dari segala pertanyaannya. Kakeknya pergi ke pemakaman untuk memberi penghormatan kepada seorang wanita bernama Lilian, nama yang pernah Layla lihat di koran lama, dan yang secara resmi terbit di berita kematian Menara Pengetahuan. Lilian merupakan ilmuwan hebat yang tewas demi kemajuan Eruditio. Layla menyadari bahwa wanita itu adalah ibunya, dan hal tersebut membuatnya merasa sangat bangga. Namun Layla juga merasa sedih karena fakta bahwa mereka tidak akan pernah bisa bersama lagi. Batu nisan di sebelah Lilian tidak memiliki nama dan potret, melainkan hanya sebuah kalimat yang berbunyi, "Aku akan menggenggam tanganmu di tengah-tengah langit yang bermandikan bintang."
Laila paham bahwa kakeknya ingin menghapus seluruh jejak kedua orang tuanya dari hidupnya sehingga Laila tidak perlu berduka atasnya. Meskipun Laila paham, Laila tetap ingin membuka pintu kecil di dalam hatinya untuk seorang wanita bernama Lilian, sehingga saat Laila merindukannya, Laila masih bisa menemui Lilian dalam mimpinya. Dan batu nisan milik pria misterius itu, karena Laila tidak memiliki petunjuk apapun tentang siapa pria itu, ia berharap suatu hari pria itu akan berjalan melalui pintu kecil itu bersama sang ibu dan mengungkap identitasnya yang sebenarnya. Dalam hatinya, Laila bersumpah bahwa ia akan selalu mengingat ibunya apapun yang terjadi, dan ia akan melindungi Eruditio, kota di mana sang ibu telah mengabdikan hidupnya. Di mata sang kakek, Laila sangat jauh berbeda dari sang ibu. Laila tidak suka belajar dan gagal di setiap ujian yang ia lalui, tetapi Laila gadis yang kuat, dan tidak ada berandalan yang dapat pergi begitu saja tanpa mendapatkan pelajaran darinya. Bagaimanapun, ini merupakan berita baik bagi sang kakek, karena itulah, Laila tidak akan pernah menjadi seorang ilmuwan dan mengorbankan dirinya untuk masa depan kemanusiaan. Dan yang paling penting, Laila tidak akan menemui takdir yang sama seperti Lilian. Suatu saat ketika Thomas mengetahui bahwa Laila hampir tewas saat melindungi Eruditio, ia menuju ruangan yang ia kunci selama 15 tahun dan duduk di sana untuk beberapa saat. Rentetan kehidupan Lilian kembali terngiang dalam pikirannya, ia luar biasa bersemangat, cerdas, dan pemberani, dan ia juga melindungi Eruditio dengan caranya sendiri. Ia adalah bintang yang bersinar paling terang di langit, dan mereka berdua terlihat sama. "Hei, kakek!" Suara lirih gadis itu terdengar dari ambang pintu, dan dia mengenakan pita di tubuhnya. Kelihatannya perawatan di menara pengetahuan telah memulihkan badannya seperti semula. Bagaimanapun, Laila dipenuhi rasa bersalah karena kesakitan yang akan dilalui sang kakek jika ia tergores sedikit saja. Jadi, saat ini, karena ia terluka cukup parah ketika melindungi Eruditio, ia mengira kakeknya akan marah besar. Tetapi, sang kakek hanya memeluknya dengan sangat erat, seluruh tubuhnya bergetar hebat. "Ibumu akan sangat bangga padamu," ujar sang kakek. Thomas menyerahkan senjata yang telah ia simpan di dalam lemari kepada Laila, yaitu senjata prototipe yang ditinggalkan oleh Lilian. Selama 15 tahun, ia tidak sanggup melihat jejak Lilian, namun ia lupa bahwa gadis di hadapannya yang sangat ia sayangi itu merupakan jejak terindah dan terdalam yang Lilian tinggalkan bersamanya. "Jika kamu ingin melindungi Eruditio, kamu harus membawa senjata terkuat. Ini adalah senjata prototipe yang dibuat oleh ibu dan ayahmu. Jadi, genggamlah ini sekuat mungkin dan lindungi dirimu," ujar sang kakek. Dengan malefik gun di genggaman tangan Laila, tak ada satupun musuh yang dapat mengalahkannya, seperti bintang yang akan selalu memandunya. Kapanpun Laila menggenggam senjatanya, ia merasa bahwa Lilian berada di sisinya. Termasuk pria tanpa nama itu, juga berada di sana untuknya. Nah, itulah kisah Laila Grant, si gadis kecil seperti bintang yang bersinar.